Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan untuk hadir di pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebentar. Oke, eh, terlihat ya PowerPoint saya. Jadi hari ini saya mau membahas review dari pertemuan ketiga dan keempat, di mana ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang berkaitan dengan materi di pertemuan 3 dan pertemuan 4. Oke, sebagai contoh ini ya. Yang pertama, bagaimana cara membuat tabel distribusi kelompok. Jadi kadang-kadang bukan hanya mahasiswa, tapi yang menganalisis statistik juga kebingungan mengenai seperti apa sih baiknya untuk membuat tabel distribusi kelompok yang baik itu. Jadi kadang-kadang ada yang berbeda panjang kelasnya, kemudian ada yang kurang intervalnya, dan lain sebagainya. Intinya pertama ketika kita memiliki suatu data, sekumpulan data yang setelah kita urutkan, kemudian kita akan mengelompokkan data tersebut ke dalam kelas-kelas interval. Misalkan pendapatan nelayan, misalkan eh, pendapatan nelayan dari misalkan di bawah 500.000, kemudian 600.000 sampai 1 juta, kemudian 1.100.000 sampai dengan 1.500.000 dan seterusnya. Seperti itu. Yang pertama syaratnya ketika batas bawah kelas sebelumnya dengan batas atas kelas sebelumnya dengan batas bawah kelas setelahnya tidak boleh overlap. Jadi batasnya itu harus ada jedanya walaupun 0,5 seperti itu. Nah, kemudian ini ada dua cara ya. Yang pertama ada subjektif. Jadi kita bisa menentukan sendiri terhadap batas bawah kelas. Misalkan data yang terkecilnya adalah 2. Kita bisa membuat batas bawah kelasnya misalkan dari 0. Seperti itu. Kemudian ada cara dengan menggunakan rumus. Nah, ini ada rumusnya. Yang pertama rumus rentang. Ini sudah dibahas di pertemuan tersebut bahwa data tertinggi dibagi data terkecil. Kemudian ada K atau jumlah kelas interval. Berarti dari data yang kita miliki berapa sih banyaknya kelas interval yang ideal itu gitu. Jadi 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah sampel dari data yang kita punya. Kemudian ada P, yaitu panjang kelas. Jadi panjang kelas intervalnya tuh baiknya gimana. Misalkan kita mau buat data batas bawahnya itu 0. Berarti panjang kelasnya itu yang pertama misalkan 0 sampai 5. Berarti ada 6 gitu kan. Si rentangnya. Maka si panjang kelas ini adalah rentang dibagi dengan jumlah kelas. Seperti itu. Ini hanya sekilas saja saya kasih pengantar, review. Kemudian minggu lalu terkait dengan variance, yaitu kemudian selang kepercayaan dan lain sebagainya, bagaimana cara menentukan standar error? Apakah selalu 5%? Mungkin teman-teman nanti harus mencari di buku-buku statistik, terus referensi statistik lainnya, tapi ada beberapa yang saya sarankan, salah satunya ini. Kemudian ada statistik for crop science, gitu. Jadi penelitian yang kita lakukan di perikanan adalah penelitian saintifik, non klinis, non medis seperti itu. Nah, lumrahnya penelitian eksperimental atau baik itu eksperimental atau non eksperimental dari bagian sains yang non klinis biasanya di standar errornya 5%, di mana selang kepercayaan adalah 95%. Mungkin minggu lalu saya sudah sedikit membahas mengenai selang kepercayaan 95%. Artinya apa sih? Artinya gini, ketika kita asumsikan bahwa kejadian suatu peluang adalah 100%, maka peluang terjadinya hipotesis tersebut atau uji hipotesis kita atau uji yang kita lakukan itu adalah 95%, artinya 90% akurat. Dan kesalahannya hanya 5% saja atau standar error. Di mana rumus standar error ini, standar error berarti 5% artinya 0,05,
yaitu 1 min alfa, itu selang kepercayaan. Jadi 1 dikurangi alfanya 0,5 sorry, sama dengan 95% tersebut, seperti itu. Oke, nah berkaitan dengan selang kepercayaan tadi yang 95% atau kalau yang saya sudah ceritakan bahwa biasanya penelitian medis atau klinis membutuhkan selang kepercayaan 99%, artinya 99% harus akurat seperti itu. Jadi peluang kesalahannya itu hanya boleh 1%, tidak boleh lebih dari 1%. Nah, kalau kita bisa dimaklumi bahwa kita biasanya di sains itu 5%. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita akan belajar mengenai peluang. Jadi, kita harus melihat nih, kira-kira peluang dari populasi, terjadinya suatu hal dalam populasi itu, peluangnya seberapa besar sih, sehingga kita bisa menentukan selang kepercayaan yang baik, seperti itu. Nah, itu pun tergantung dari data kita. Apakah data kita itu tadi ya, yang dulu pernah saya kasih pengantar bahwa parametrik atau non-parametrik, terdistribusi normal atau tidak normal, seperti itu. Maka kita akan belajar lagi tentang peluang. Mungkin teman-teman juga sudah banyak belajar di SMA, peluang itu apa, gitu di matematik ya dulu, peluang terjadinya, keluarnya dadu misalkan, atau keluarnya kartu as dari satu kartu, itu buat apa sih dipelajari gitu. Maksudnya ketika SMA kita tuh ngapain sih harus belajar peluang terjadinya kartu, kita nggak main kartu kok, atau misalkan kita nggak terus main dadu kok, dan lain sebagainya. Nah, disinilah fungsinya teman-teman mempelajari peluang akan digunakan dalam statistik dalam mengolah data penelitian teman-teman. Gitu. Nah, ini kita bahas dulu tentang, jadi ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami. Ada yang namanya random variable, itu istilah ya. Dia itu jadi fungsi random, di mana yang dipetakan adalah suatu bilangan dari suatu karakteristik tertentu. Seperti itu. Mungkin agak pusing jadi membaca naratif seperti ini. Tapi kita akan lihat di sini. Oke, nah ini sekeping koin sekali R sama dengan M dan B. Ini kejadian banyaknya sisi B yang muncul. Mungkin ini peluang ketika kita flashback aja ketika teman-teman belajar matematika di bangku SMA. Kemudian tadi ya, 2 keping koin yang dilempar sekaligus. Gitu. Sisi B, kalau 2 keping koin berarti ada 2, berarti bisa biru-biru misalkan, biru merah, merah biru, dan merah merah, berarti ada 4, seperti itu. Kejadian banyaknya sisi M yang muncul. Di pertama tidak ada karena peluangnya biru-biru saja. Kemudian yang kedua ada 1 kali di mana peluangnya yang satu lagi adalah biru. Yang ketiga adalah 1 kali M di sini. Di sini 1 kali M. Yang keempat adalah 2 peluangnya. Ketika M ada 2, seperti itu. Kemudian ini namanya kita sebut dengan random variable. Fungsi X ini adalah random variable. Sebuah dadu dilempar sekali, maka fungsi dari banyaknya mata dadu yang muncul ketika dilempar 1 kali dan tidak ada syarat apapun, mata dadu yang muncul, artinya tidak ada syarat harus mata dadu 2 atau harus mata dadu 3, tidak ada syarat seperti itu, maka peluangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Kemudian pengamatan dilakukan terhadap lamanya tamu menginap di hotel. Lamanya tamu menginap di hotel, ini variabelnya. Kemudian X fungsinya adalah jumlah hari tamu menginap di hotel per minggu. Nah, kenapa ini selalu dengan minggu? Dari mana? Kita lihat, dalam 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Berarti jumlah hari tamu menginap di hotel bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Jangan lupa nolnya dimasukkan. Artinya tidak sama sekali ada tamu yang menginap di hotel selama 1 minggu. Seperti itu. Kemudian pengamatan dilakukan di mana X saldo tabungan di bank.
ketika kita punya ini istilah seperti ini, jangan lupa bisa jadi dia merupakan ada fungsi yang mana dia bisa lebih besar, lebih kecil, atau dengan sama dengan, seperti itu. Nanti mungkin ini saya minta teman-teman untuk karena ini pengantar dan kita anggap bahwa teman di bangku kuliah ini teman-teman sudah lulus matematika dasar di bangku SMA, maka tolong dicari lagi ya materi-materi peluang di bangku SMA untuk mengenal ini apa sih X, ini apa seperti ini, atau kenapa pakai Kurawal dan lain sebagainya, karena kita tidak akan membahas itu. Oke, ini hanya kita membahasnya tipenya saja. Jadi pengamatan yang dilakukan di mana X saldo tabungan di bank, ketika kita punya saldo artinya harus lebih besar dari 0. Seperti itu. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Karena tidak ada prasyarat apapun lagi di sini. Bisa jadi misalkan kalau fungsinya saldo tabungan di bank yang kurang dari 5 juta. Maka di sini bisa saja X 0 lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan 5 juta. Seperti itu. Jadi X-nya ini di antara 0 sampai dengan 5 juta. Tapi tidak ada persyarat apapun, maka cukup seperti ini. Dia harus lebih besar dari 0. Seperti itu. Kemudian ada dua klasifikasi random variable ini. Yang pertama bersifat discrete, yang kedua bersifat continue. Kalau discrete, dia pertama countable number, maksudnya dia dapat hitung, sama yang ini juga. Contohnya adalah dia jelas gitu, satu-satu. A, B, C, D. Sorry ya, kita lihat lagi di sini. A, B, C, dan D. Jadi jelas satu-satu. Peluang 0, peluang 1, peluang 2, dan seterusnya. Ketika continue nilainya berupa interval, jadi ada rentang. Itu adalah contoh kasus yang E. Jadi kalau ada yang simbol seperti ini, atau misalkan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 juta tadi, itu masuk ke dalam kategori peubah acak kontinu atau yang bersifat interval, seperti itu. Nah ini kalau kita membuat kurvanya, maka kurvanya akan, kalau yang discrete dia satuan, gitu. Jadi dia independen sendiri, gitu. Datanya biasanya Bapak ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 2, misalkan ini 0 atau lain sebagainya, seperti itu. Di mana jumlah peluang ya, kita ngomongin berbicara peluang. Saya akan bikin keywords lagi bahwa di mana peluang itu jumlahnya harus sama dengan 1. Jadi dianggapnya peluang itu adalah 1 gitu. Jumlahnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa flashback lagi ke waktu SMA bahwa ketika kita berurusan dengan yang namanya peluang, maka kita anggap jumlahnya sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian jadi 1 itu dianggap 100%. Misalkan jadi peluang munculnya koin biru berapa, misalkan 50%, 30%, dan lain sebagainya. Tapi di total dia harus 100% atau 1. Seperti itu. Kemudian yang peubah acak kontinu, dia memiliki interval. Nah, kurvanya itu biasanya berupa seperti parabola, atau dia memiliki keterkaitan antara satu data dengan data lainnya. Karena tadi ya ada interval dan ada tanda kurang dari sama dengan, lebih besar, dan lain sebagainya. Ini saya ada soal. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di Jakarta Selatan setiap tahun. Lamanya memainkan permainan golf 18 lubang, produksi susu sapi perah, produksi telur ayam, banyaknya yang dikeluarkan Pemda, produksi beras perintah. Kira-kira manakah bagian yang termasuk dari peubah acak kontinu dan peubah acak diskret? Yang mana? Oke, mungkin kalau kelas interaktif saya biasanya nanya ke mahasiswa nih, yang A masuk kategori mana, B masuk kategori mana, C masuk kategori mana. Tapi berhubung ini merupakan video recording,
Jadi saya akan share saja jawabannya. Oke, kita akan bahas satu-satu di sini. Banyaknya kecelakaan lalu lintas Jakarta setiap tahun. Kenapa discrete? Karena kita punya numerik, countable. Dia countable nggak? Kita bisa dapat data misalkan dari Dinas Perhubungan, kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya misalkan tahun 2020 ada 5.000, tahun 2019 misalkan ada 3.000 dan lain sebagainya. Kemudian lamanya memainkan permainan golf 18 lubang. Discrete atau continue? Kenapa continue di sini? Karena tidak ada, kita nggak tahu, maksudnya nggak ada keterangan yang kita pasti gitu bahwa itu adalah jumlah numerik. Dan di sini 18 lubangnya ini jangan sampai dia mengecoh jawaban kita. 18 lubang, oke, kita bermain golf 18 lubang. Terus lamanya memainkan ya bisa dari 0 menit ya kan sampai yang tak terhingga gitu. Karena tidak ada tidak sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Artinya angka numeriknya tidak jelas di sini. Jadi dia masuknya dalam kategori interval. Kemudian produksi susu sapi perah per bulan di Lembang per ekor. Kenapa dia continue? Produksi susu sapi perah apa? Liter per bulan di Lembang di mananya? Daerah mananya per ekor? Kenapa dia continue? Sebetulnya ini yang C ini akan saya tanyakan ke mahasiswa apa perbedaannya dengan yang D. Contohnya, produksi telur ayam per bulan per ekor. Dia discrete, tapi yang ini continue. Yang D, telur bisa dihitung, countable. Oke, ada istilahnya di sini, butir. Sedangkan susu sapi perah per bulan, kita nggak menyebutkan di sini. Susu sapi perah produksi literan misalkan, atau produksi susu sapi perah per bulan, per ekor, per liter. Maksudnya susu sapi perah literan per bulan di Lembang ekornya tidak ada keterangan satuan apa di sini gitu. Jadi bisa saja ya produksinya ya tergantung yang menerjemahkan kalimat ini gitu. Oleh sebab itu dia dimasukkan ke dalam continue ketika uncountable number. Kemudian banyaknya IMB yang dikeluarkan. Oke, dia discrete karena kita sudah tahu ya datanya bahwa IMB itu pasti berapa. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ini produksi beras per hektar, kenapa dia continue? Karena tidak ada keterangan di sini. Apa satuannya? Jadi intinya seperti itu. Jadi yang discrete bisa berubah jadi continue, yang continue juga bisa berubah jadi discrete, tergantung seperti apa fungsinya juga seperti itu. Oke. Ini ada contoh sebaran peluang. Kita akan mulai dari peluang tentang hal yang countable number dulu. Gitu. Jadi peluang yang pasti-pasti aja dulu. Salah satunya ini ada macam-macam peluang. Mungkin nanti teman-teman akan belajar sendiri karena saya akan meminta teman-teman untuk mempelajari dari jenis peluang ini. Siapa tahu nanti di minggu depan akan saya keluarkan dalam kuis. Oke, nah saya akan memberikan contoh pada sebaran peluang Poisson. Kenapa Poisson? Jadi statistika itu kita tidak seperti matematika. Kita memanfaatkan fungsi matematika untuk memecahkan masalah tertentu. Seni dalam statistika adalah bagaimana kita menentukan pilihan analisis seperti apa yang cocok untuk mengolah data kita. Jadi bisa saja caranya betul nih, misalkan menggunakan Poisson ini, caranya betul, perhitungannya betul, tapi penggunaannya yang salah, bahwa dia tidak cocok yang kalian punya seperti itu. Jadi yang pertama kalian harus perhatikan dalam statistika adalah ketahui dulu, kenali dulu jenis data yang akan kalian analisis seperti itu. Nah ini baru kita cari metode-metode apa yang cocok untuk analisis data kalian. Untuk distribusi Poisson tadi ya, dia apa? Peluang discrete. Jadi kita distribusi Poisson apa? Ingatnya peluang discrete atau countable number. Jadi kita akan mengetahui probabilitas. Jadi kenapa kita harus belajar peluang? Karena kita akan menguji hipotesis.
gitu. Jadi kita harus tahu seberapa besar sih peluang dari hipotesis yang kita bangun itu teruji di akhirnya gitu. Jadi apakah diterima atau ditolak gitu. Mungkin akan panjangnya akan seperti itu. Tapi kita akan belajar basicnya dulu bahwa probabilitas Poisson ini yang pertama syarat yang harus dipenuhi ketika rata-rata kejadian diketahui. Jadi kalau di sini, sorry, nah ini ya, banyaknya kecelakaan lalu lintas di Jakarta setiap tahun. Setiap tahun selama 5 tahun misalkan. Ketika diketahui rata-rata kecelakaan yang terjadi adalah sekian. Nah, ketika kita mengetahui rata-rata dari kejadian data yang kita ingin cari peluangnya, maka kita bisa menggunakan distribusi Poisson. Ketika kita tidak mengetahui rata-rata kejadian, maka tidak bisa dilakukan dengan distribusi Poisson. Ada sampel contoh seperti ini. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapatkan komplain dari 50 pelanggan. Ini diketahui dulu ya. Jadi biasakan untuk saya kadang suka langsung coret aja ketika ada tugas yang punya soal cerita tapi nggak pakai kaidah-kaidah penulisan matematika. Jadi tidak ditulis, diketahui, ditanyakan, dijawab, kemudian ditambahkan jadi. Itu tolong dipahami oleh teman-teman bahwa hal-hal seperti itu penting. Gitu. Itu untuk membangun pola berpikir kita. Oke. Dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000. Jadi diketahui populasinya 10.000. Oke. N besar, N populasinya adalah 10.000. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, itu N kecil, sampel 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari 7 pelanggan. Jadi pertanyaannya gini, kalau 10.000 pelanggan, dia dapat komplainnya 50. Ketika dia mengirimkan 1.000, berapa peluang dia dapat komplainnya 7? Itu intinya. Nah, kita bahas di sini. Kita cari dulu yang pertama tadi peluangnya ya, peluang kejadiannya dulu. 50, ini 50 apa namanya? Jadi sebetulnya ini rumusnya gini aja sih simpelnya. Kalau misalkan 50 dibagi 10.000 sama 0,05, oke. Di sini diketahui juga N sampelnya, N keduanya lah, oke, 1.000 barang. Maka lambda-nya, lambda itu apa? Kita balik lagi ya ke sini. Lambda itu adalah tadi ya rata-rata kejadian, oke. Rata-rata kejadian di Poisson ya. Oke. Lambdanya adalah N dikali P. Jadi si 1.000 ini dikalikan peluangnya. Jadi peluangnya itu pasti sama. Gitu. Yang membedakan adalah tadi ya kalau misalkan 10.000. Ini logika aja nih, logika berpikirnya. Ketika dia ngirimin barang ke 10.000 pelanggan, ternyata ada yang komplain 50. Berarti kita bisa tahu dong peluang dari komplain itu berapa? 0,005 tadi. Oke. Nah, gimana kalau kita kirimin 1.000 barang? Kita berapa sih peluangnya? Gitu. Nah, itu akan sama sih peluangnya 0,05 juga. Yang membedakan adalah kita harus mencari ketika yang komplainnya 7 orang gitu. Berapa peluangnya? Oke. Sebelum ke sana kita akan lanjutkan dulu mencari si lambda. Lambda itu rata-rata tadi ya N dikali P. Berarti si yang 1.000 ini dikalikan dengan peluang ini. 1.000 dikali sama dengan 5. Oke, lambdanya kita ketemu, masukkan ke dalam rumus. Ini ingat ya, fungsi itu sebenarnya seperti ini. Peluang, terus kemudian dikurungin, fungsi dari X sama dengan 7. Ini tidak boleh tidak. Jadi saya paling tidak suka ketika tidak menjabarkan hal ini. Karena ini sudah kaidah matematika. Jadi oleh sebab itu tadi saya bilang tolong di flashback kembali pelajaran matematikanya mengenai peluang. Itu serta kaidah-kaidah dalam penulisan soal cerita di matematika. Oke. Jadi ini harus tetap ditulis seperti ini karena kita akan mencari peluang ketika X sama dengan 7. Masukkan ke rumus. Kita akan kembali lagi ke sini dulu ya. Rumusnya adalah lambda pangkat X dikali E, itu konstanta, dikali pangkat min lambda,
lambda pangkat X dikali konstanta pangkat min lambda dibagi X faktorial. Oke. Kita akan masukkan ke sini. Ini kebalik aja sih sebenarnya, tapi intinya sama ya. Lambda pangkat X. Lambda pangkat X, lambdanya 5, X-nya berapa? 7. Oke. Konstantanya sama ya, tadi si 2, sekian itu konstanta dari Poisson. Dipangkatkan oleh min lambda, pangkatkan oleh min 5 dibagi 7 faktorial. Ini saya tidak perlu jelaskan lagi ya bagaimana cara menghitung 7 faktorial. Jadi tidak perlu saya jelaskan apa namanya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Saya tidak perlu menjelaskan seperti itu. Teman-teman harus sudah paham ya, dianggap paham. Oke. Ini dibagi dan hasilnya segini. Jadi peluang, kalau tadi peluang komplainnya dapat 50 dari 10.000 yang disebar, dikirimkan barangnya, maka peluangnya 7 pelanggan itu, tadi kan kalau ini peluangnya 50 komplain dari 10.000 barang 0,05. Sedangkan kalau peluangnya, kalau yang komplain 7 orang dari 1.000 barang yang dikirimkan adalah 0,1. Seperti itu. Oke, ini tolong dipahami, dicerna. Kalau tidak ada yang mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar atau private saya di WhatsApp juga tidak apa-apa. Ada pertanyaan, ini tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi ini dianggap kuis untuk pertemuan hari ini. Oke. Ada tugas pertama, hitunglah peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari 2 pelanggan. Jadi pertanyaan masih sama ya. Pertanyaannya, soal ceritanya masih sama seperti ini. Kemudian silakan teman-teman jabarkan menggunakan tulis tangan, kemudian di-scan. Jangan lupa menggunakan diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Oke. Jadi silakan menggunakan kaidah-kaidah matematik. Diketahui apa? Pertanyaannya ini X sama dengan 2. Jadi silakan hitung. Oke. Itu gampang, tinggal diganti saja angkanya. Jadi tidak sulit. Oke. Nah, tadi kita ngomongin peluang. Nanti tugas-tugas sebetulnya rincian tugas akan saya share di kolom tugas tersendiri. Dan selain dari tugas yang pertama tadi, ada tugas kedua nanti setelah ini. Dan yang terakhir adalah ada 3 tugas sebetulnya. Nanti akan saya share khusus dan secara rinci di kolom tugas. Oke. Ini ketika kita berbicara peluang dalam statistik, kita harus kenal sama data kita. Jadi kita harus tahu dulu metode apa yang nantinya akan kita gunakan untuk mengolah data kita. Jadi kita akan terus bermain dengan peluang, tapi tergantung seperti apa data kita. Mungkin saya sudah menjelaskan di pertemuan awal bahwa data statistik itu ada yang deskriptif, ada yang inferensial, ada yang parametrik dan non-parametrik. Kemudian untuk yang parametrik, dia didasarkan pada asumsi mengenai populasi, diambil contohnya ini uji T, dianggap terdistribusi normal. Jadi statistik parametrik itu adalah uji di mana data yang kita miliki terdistribusi normal. Apa sih maksudnya terdistribusi normal? Oke. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang non parametrik, dia sifatnya kualitatif biasanya. Distribusinya untuk data yang tidak normal, biasanya nominal atau data ordinal seperti itu. Jadi ketika kita melihat data, kita lihat dulu terdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk mengetahui terdistribusi normal atau tidak, nih. Ini pembeda ya, parametrik dan non-parametrik tadi sudah saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama ini kaidah-kaidah penelitiannya ketika kita punya data nih. Jadi jangan minder sama data kita. Jangan menganggap bahwa ketika data kita tidak terdistribusi normal, ya udah penelitian saya gagal. No. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu ketika kita tidak datanya tidak terdistribusi normal, bisa dinormalisasikan atau tidak. Ketika tidak, maka langsung ke non-parametrik. Asumsikan secara kualitatif dan diuji secara non-parametrik. Jadi ada
pengujian secara non parametrik juga. Kalau yang ini, kalau yang parametrik ketika kita tahu normal, oke, parametrik ya, ini normal, kemudian kita bisa masuk ke korelasi dulu, apakah ada hubungan dengan penelitian satu dengan penelitian lainnya, hubungan antara X dan Y, kemudian ke regresi gitu, linearitas itu, uji beda dan lain sebagainya. Ketika kita datanya tidak normal dan tidak bisa dinormalkan, maka masuk ke non-parametrik. Bisa diasumsikan secara kualitatif dan diuji secara statistik menggunakan metode ini. Jadi Richardson atau apa. Caranya seperti apa? Ini adalah rata-rata yang non-parametrik itu dia scoring. Jadi kayak misalkan skor tingkat kepuasan pelanggan dari 1 sampai 5. Gitu. Kurang puas, tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas, sangat puas. Nah, skornya itu nanti yang akan dihitung dan dibuat statistik. Yang diolah secara statistik. Oke. Nah, ini ada tugas kedua. Cari jurnal internasional bidang perikanan dengan data parametrik dan non-parametrik. Masing-masing 3. Jadi cirinya tadi ya, distribusi normal dan tidak normal. Kemudian buatlah rangkuman statistiknya, jelaskan data apa saja, metode sampling atau eksperimental, hasilnya seperti apa. Dibuat dalam format PDF, diketik dengan melampirkan juga jurnalnya. Jadi kayak kemarin ada yang melampirkan tugas tapi saya tidak tahu jurnalnya apa. Dan juga jurnalnya. Dan untuk tugas ini sendiri paling tidak lebih dari 2 lembar, 2 halaman saja. Itu kemudian tapi dilampirkan jurnal-jurnalnya. Jadi ada 6 jurnal, masing-masing parametrik dan non-parametrik. Jadi saya meminta mahasiswa untuk membedakan sendiri apa sih perbedaan antara data parametrik dan non-parametrik. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai membaca dan mencari jurnal, akan mudah untuk diserap bahwa yang parametrik seperti ini, yang non parametrik seperti ini, distribusi normal itu seperti ini, tidak normal seperti ini. Oke, tadi mungkin ada yang bertanya-tanya seperti apa sih distribusi normal dan tidak normal. Oke. Ini kita masuk dulu ke parametrik dulu ya, sebentar. Jadi tadi ya, kita ngomongin ketika data kita sudah pasti distribusi normal. Oke, ketika kita sudah pasti distribusi normal, ada contohnya kita ingin menguji beda. Jadi perbedaan antara perlakuan A, B, C gitu, itu biasanya pakai uji Z dan uji T. Seperti itu. Apa bedanya? Nanti ya, seiring dengan saya menjelaskan materi, akan saya jelaskan mengenai perbedaan antara uji Z dan uji T. Ini kasih tanda petik dulu, oke? Kemudian uji T berpasangan, uji beda lebih dari 2. Nah, ketika lebih dari 2 menggunakan uji F. Jadi kenapa di skripsi-skripsi itu biasanya menggunakan uji F ANOVA. Biasanya kalau yang eksperimental pasti tulisannya kayak gitu. Ya udah ketika saya penelitian ya udah saya juga pakainya ANOVA. Padahal datanya cuma 2. Data yang teman-teman punya itu cuma 2 kategori. Misalkan ikan yang satu dipuasakan dan tidak dipuasakan. Seperti itu. Jadi ngapain harus pakai ANOVA gitu. Jadi ANOVA itu ketika perlakuannya itu lebih dari 2 gitu. Dipakai ANOVA, uji beda antara perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan hanya 2 saja, dua perlakuan saja ya udah pakai uji Z atau uji T. Terus kemudian setelah itu ada uji lanjutan dan lain sebagainya. Ada regresi dan korelasi. Ini beda ya, jadi beda kepentingan. Kalau yang korelasi kalau yang ini kan beda. Jadi untuk membuktikan bahwa perlakuan yang satu berbeda dengan perlakuan yang lainnya atau tidak. Ketika kita berbicara korelasi, apakah ada keterkaitan antara perlakuan satu dan lainnya ini dengan si parameter yang kita uji. Seperti itu. Ini ya, tadi ya saya garis bawahi ya tentang distribusi normal. Kayak gimana sih distribusi normal tuh? Bagaimana kita menguji bagaimana kita tahu bahwa data yang kita punya itu terdistribusi dengan normal? Oke.
Jadi intinya kita harus membuat sebuah kurva dulu untuk melihat normal atau tidak normal. Jadi petakan data yang teman-teman miliki. Jadi misalkan X terhadap Y itu teman-teman udah pasti ngerti ya, hubungan X terhadap Y. Misalkan pengaruh substitusi penambahan alga hijau misalkan ya dengan pertumbuhan, berarti ininya pertumbuhan, ininya alga hijau misalkan persentasenya berapa. Jadi apakah dengan meningkatnya persentase alga hijau maka pertumbuhan juga akan meningkat atau tidak, itu petakan dulu datanya semua, oke. Menggunakan grafik batang juga tidak apa-apa. Oke, ketika sudah terpetakan, lihat bentuknya apakah kurva seperti ini, seperti parabola atau tidak. Kalau bentuknya seperti parabola, di mana ketika dibagi dua, sisi kiri dan sisi kanannya sama, artinya ada 5 perlakuan nih. Yang C itu pasti menjadi perlakuan yang paling tinggi nilainya. Seperti itu. Jadi A, B, C yang paling tinggi. D turun lagi, E yang paling rendah sama seperti A, kurang lebih. Kalau kurvanya seperti itu, maka itu terdistribusi normal. Artinya terdistribusi normal adalah ketika si kurva terbentuk secara normal, berbentuk parabola, di mana ketika dibagi dua adalah sama sisi. Seperti jadi yang sebelah kiri dan kanan sama besarannya, bentuknya seperti itu. Oke. Nah, ini caranya, ciri-cirinya apa? Nilai rata-rata, median, dan modus berimpitan. Jadi biasanya rata-rata, median, modus ya udah misalnya yang paling menonjol si perlakuan C itu tadi gitu. Jadi biasanya berimpitan. Kurvanya simetris tadi yang saya udah bilang ya, simetris. Jadi sama sisi semuanya simetris ketika dibagi dua. Kurvanya mendekati sumbu mendatar. Artinya dari yang perlakuan pertama sampai perlakuan terakhir, yang perlakuan pertama dan perlakuan terakhir dia mendekati si sumbu sumbu mendatar, artinya sumbu X-nya. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan ada penelitian eksperimental tentang penambahan alga hijau tadi, ketika ditambahkan sedikit gitu, yang perlakuan A gitu, dia nggak ngaruh beda, jadi dia cuma naik pertumbuhannya dikit doang gitu, tapi dikit doang itu berarti dia yang paling kecil gitu, sama dengan perlakuan E, artinya si ekor-ekor dari kurva itu mendekati sumbu datar, jadi berbentuk parabola intinya. Luas daerah terletak di bawah kurva dari garis mendatar sama dengan 1. Oke, ini adalah luas daerah ini asumsi yang harus kita pegang ketika kita sudah tahu bahwa data kita terdistribusi normal. Jadi kita anggapnya luasan data kita itu ketika kita arsir itu luasannya adalah 1. Nah, oke, kita lihat ya di sini. Oke, ini saya cuma kasih contoh misalkan perlakuan ketika eksperimental, misalkan ini perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D, perlakuan E. Nah, perlakuan A dan ini ada ya, ini berarti A, B, C, D, E, F, G. Berarti ada G ya, G. Ada 7 data. Nah, yang A dan yang G ini dia harus yang mendekati si kurva X. Gitu, itu syarat dari distribusi normal tadi. Kalau misalkan yang si kurva yang titik G ini dia ada di sini gitu. Jadi bukan parabola, tidak yang paling dekat dengan sumbu X, maka tidak terdistribusi normal. Kemudian si yang CD, yang D ini dia menjadi tengah-tengah median kan, sekaligus juga modus karena dia yang paling tinggi, misalkan paling banyak. Misalkan kalau modus berarti kalau datanya berupa data survei, misalkan seperti itu. Oke, dia yang paling tinggi, dia yang paling banyak di sini. Jadi puncaknya ada di tengah-tengah atau di mediannya gitu. Jadi ketika dibagi dua, ke kiri sama dengan ke kanan, luasan jumlahnya simetris, hampir simetris. Boleh sih ini misalkan tidak sejajar dengan ini, tidak apa-apa, tapi paling tidak yang A dan yang G ini harus di bawah dari yang B dan yang F gitu. Jadi misalkan yang A di sini, misalkan yang G-nya di sini nggak apa-apa sebetulnya. Tapi intinya mereka yang paling mendekati sumbu X ini. Seperti itu. Dan ketika kita sudah tahu, oh berbentuk parabola, dan oh iya betul yang paling banyak itu berada di tengah-tengah.
maka terdistribusi normal, maka kita asumsikan bahwa luasan ini, kita arsir nih ya, data kita, ini luasnya adalah 1. Oke, jadi ini 100% itu anggapannya di statistik 1. Oke, jadi 1 ke kiri 0,5, ke kanan 0,5. Itu harus jadi perhatian ya. Jadi nanti kita akan bermain dengan uji-uji, itu harus ini kaidah-kaidah itu harus dipahami dulu. Bahwa 1 itu dari mana? Luasan dari data yang terdistribusi normal. Gitu. Jadi setengahnya ke kiri 0,5, ke kanan 0,5. Oke, nih setengahnya. Oke, setengah di sisi kanan, setengah sisi kiri. Oke. Oke. Nah, tadi untuk distribusi Poisson rata-ratanya disebut mu. Oke, jadi kurva mencapai puncak pada X sama dengan mu. Jadi ini puncaknya itu dia modus, median, sekaligus rata-rata. Gitu. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk data yang tidak normal kalau misalkan berkisar antara 80-100%. Jadi misalnya kita bikin data nih dari 0 sampai 79%-nya nggak ada datanya. Jadi datanya terkumpul semua di sisi kanan seperti itu. Ini kita bisa transformasikan contohnya kayak gini. Oke, nanti untuk selanjutnya bagaimana caranya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.